Kami dari kelompok 2 PKWU akan membagikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan ragam budaya benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abidin Huda, absen 3. Nama saya Fairuz Bayu Latifah, absen 12. Nama saya Kania absen 11, Gila absen 13. Nama saya Gilang Aditya Nugroho, absen 14. Nama saya Rafli Alinsky, absen 26. Nama saya Revalis Tunggu Ramadhani, absen 28. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai desain tote bag yang akan kami buat. Nilai budaya benda yang terkandung dalam produk kami adalah rumah adat, di mana nantinya nilai budaya benda ini akan diwujudkan dalam bentuk rumah adat yang diaplikasikan pada kain dengan cara dikristik. Terdapat juga nama brand yang juga akan diaplikasikan dengan cara yang sama, yaitu dikristik. Bahan tote bag yang kami gunakan menggunakan kain kristik dan akan dijahit sendiri. Selain itu, untuk membuat tote bag tampak lebih menarik, akan ditambah dengan rumbai-rumbai pada pinggir tote bag. Alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk membuat tote bag antara lain jarum kristik, gunting, kain kristik, dan juga benang kristik. Perencanaan langkah pembuatan produk. Langkah-langkah pembuatan yang akan kami lakukan, pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, kedua membuat pola pada kain, ketiga menggunting kain sesuai pola yang dibuat, keempat menjahit gambar budaya benda berupa rumah honai serta menjahit nama brand, kelima menjahit kain yang sudah dikristik menjadi tote bag, dan yang terakhir memasang atau menjahit rumbai-rumbai serta membuat kemasan. Kemasan akan kami buat dari karton yang membentuk seperti bunga pada bagian atas, serta dilengkapi dengan logo produk kami. Alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk membuat kemasan antara lain kertas karton, gunting, penggaris, dan juga pensil. Perencanaan langkah pembuatan kemasan. Langkah-langkah pembuatan yang akan kami lakukan, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah membuat pola pada kertas karton. Yang ketiga, menggunting karton sesuai dengan pola. Yang keempat adalah merapikan kemasan dengan menekuknya sesuai garis pola. Dan yang terakhir adalah menempel logo produk. Alasan kami memilih untuk membuat produk ini akan kami jelaskan dalam bentuk analisis SWOT. Berikut adalah isi dari hasil analisis SWOT kami. Kelebihan produk kami, yang pertama adalah banyak diminati, terutama di kalangan para remaja karena sedang marak digunakan. Yang kedua, mengandung budaya benda berupa gambar rumah adat karena tema yang kami ambil jarang digunakan produsen lain. Nomor 3, bahan tote bag menggunakan kain kristik sehingga berbeda pada tote bag umumnya. Yang keempat, muatan budaya benda diaplikasikan dengan cara dikristik. Yang kelima, terdapat rumbai-rumbai pada bagian kiri dan kanan tote bag sehingga tote bag terlihat menarik. Sekarang weakness, kelemahan. 1. Benang kristik yang terdapat pada tote bag maupun kain tote bag itu sendiri kemungkinan akan menjuntai-juntai jika disikat terlalu keras saat dicuci. Yang kedua, motif gambar pada tote bag bertema budaya benda berupa rumah honai. Sedangkan pada zaman sekarang jarang diminati produk yang mengandung unsur budaya karena dianggap terlalu kolot. Yang ketiga, dikarenakan kita masih pemula, maka hasil kristik kita masih belum maksimal. Nomor 4, tote bag yang kita buat bentuknya monoton, hanya motifnya yang berbeda. Yang kelima, diperlukan perawatan ekstra. Selanjutnya, opportunity. Yang pertama, gambar budaya benda diaplikasikan dengan dikristik, termasuk unik daripada yang lain. Yang kedua, tote bag dijahit sendiri menggunakan teknik kristik yang tidak banyak digunakan oleh pesaing. Yang ketiga, masih jarang atau tidak banyak penjual yang mengaplikasikan budaya benda sebagai motifnya. Yang keempat, penggunaannya terkesan simpel daripada backpack lainnya. Yang berikutnya adalah treat atau ancaman. Yang pertama, terdapat banyak pesaing dan penjual tas yang memiliki bentuk dan model yang lebih beragam dibanding tote bag yang kita produksi. Yang kedua, yaitu banyak pesaing yang memiliki ide lebih kreatif dalam mengkreasikan produk mereka. Yang ketiga, banyak pesaing atau produsen yang menggunakan bahan dengan kualitas yang lebih bagus. Yang keempat, terdapat banyak pesaing dari penjual tote bag lain yang memiliki harga jual yang lebih terjangkau.
Yang terakhir, dikarenakan kita masih pemula, tingkat kegagalannya lebih besar. Sekian dari Untuk kami, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.